Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syarifah Hana Azhara, biasa dipanggil Hana. Saya dari kelas 8N. Dan saya dari Asrama Al Husna. Di sini saya akan menceritakan tentang keluarga Rina dan seekor kucing hitam putih. Di suatu daerah terpencil ada anak perempuan yang bernama Rina. Ia adalah anak yang ceria dan baik hati. Ia suka menolong ibu dan bapaknya ketika ibu dan bapaknya meminta tolong kepadanya. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah seorang pedagang. Di suatu hari saat ayahnya bekerja di ladang pesawahan, ayahnya melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tiba-tiba di tengah pekerjaannya, ayahnya mendengar suara kucing yang sedang meminta tolong. Lalu ayahnya mencari sumber suara itu. Ketika ayahnya menemukan suara itu, ternyata ada kucing yang badannya sudah dilumuri oleh lumut. Di situ ayah Rina membantu untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di badan kucing Rina, di badan kucing itu. Setelah membersihkan lumpur-lumpur di badannya, ayah Rina melanjutkan pekerjaannya. Setelah ayah Rina selesai untuk mengerjakan pekerjaannya, ayah Rina pun bersiap untuk pulang. Ketika ayah Rina ingin menaiki motor, tiba-tiba kucing itu mengeong. Sepertinya kucing itu ingin ikut bersama ayah Rina. Setelah ayah Rina membawa kucing itu ke rumahnya, Rina pun bertanya, "Ayah, ini kucing dari mana?" Jawab ayah Rina adalah, "Itu kucing yang ditemui ayah di sawah." Lalu Rina pun berbicara seperti ini, "Gimana kalau misalnya kita pelihara aja?" Kata ayahnya. "Ya, itu ide yang bagus. Kira-kira namanya siapa ya?" Kata Rina. Kata ayahnya, "Gimana kalau Acing?" Kata Rina. "Ya, itu adalah nama yang bagus." Setelah kucing itu dipelihara, kucing itu sangat menurut kepada keluarga Rina. Lalu di suatu hari Acing jatuh sakit. Dia terkena virus yang mematikan. Setelah beberapa hari Acing sakit, Acing meninggal. Dia meninggalkan keluarga Rina, dan keluarga Rina pun sedih melihat Acing pergi meninggalkannya. Di situ keluarga Rina sangat terpukul dengan kepergian Acing. Acing meninggal dengan keadaan tersenyum. Kalian tahu gak cerita itu? Cerita siapa? Itu adalah ceritaku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dari kelas 8H. Saya ingin menceritakan pengalaman berkesan saya. Jadi pada malam hari raya Idul Fitri, saya ikut arak-arakan malam takbiran bersama teman-teman kampus saya. Saya berarak-arakan mengelilingi kota Purwakarta, dan di perjalanan saya menemukan banyak kolbak dari kampung dan desa-desa lain. Di malam itu saya mengelilingi kota Purwakarta dengan menggunakan mobil kolbak, dan di sana banyak kolbak-kolbak yang membawa kayak takbiran gitu. Terus dan itu melakukan itu sampai larut malam, dan sesudah itu saya pulang ke rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanfikana Feza Ayu. Tempat tanggal lahir saya 10 Januari 2012. Purwakarta, Desa Dangder, RT 02, RW 01. Pengalaman berkesan bagi saya adalah ketika malam tahun baru. Ketika malam tahun baru, keluarga saya berkumpul bersama di rumah saya, bakar-bakar jagung, bermain petasan, menonton film. Itu adalah saat-saat bahagia bagi saya, karena keluarga besar bisa berkumpul bersama, bercerita, dan canda tawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisaun Wasaira. Saya sering dipanggil Nuha. Asal saya dari Cianjur. Asrama saya juga dari Patulikam. Saya di sini ingin menceritakan tentang pengalaman saya ketika mau berangkat mengaji, melihat sosok kayak seperti nenek gayung itu ya. Pada suatu malam, jadi posisi rumah saya dekat pemakaman umum yang di sekelilingi tembok-tembok tinggi. Pada suatu malam, saya dan teman saya mau berangkat mengaji ke pengajian. Ketika saya berjalan dan teman saya sambil melihat sekitar tembok-tembok tinggi, saya melihat sebuah sosok nenek gayung. Saya langsung lari terbirit-birit dan keesokan harinya saya mengecek ke suatu pemakaman umum itu, takutnya saya salah lihat atau kayak gimana. Ternyata di situ ada sebuah tas dan gayung. Sesudahnya itu ya sudah cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Parda Nur Apipah. Saya lahir pada tanggal 5 Juli 2011. Rumah saya berada di Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Saya berasal dari kelas 8D. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Datangnya Rasa. Dengerin ya. Jadi, di sebuah kota kecil yang berada di pegunungan, hiduplah seorang pemuda tampan yang bernama Rasi. Dia adalah seorang seniman yang mahir dalam seni lukisnya. Tetapi dia memiliki rasa romantis yang mendalam. Namanya pun menjadi perbincangan di kalangan gadis-gadis di kota tersebut. Rasi membungkamkan hatinya. Tetapi ia tak pernah jatuh cinta kepada siapapun. Di kota yang sama ada seorang gadis cantik yang bernama Jingga. Ia adalah seorang penulis muda yang semangat, selalu mencari inspirasi di setiap sudut kota. Jingga adalah gadis yang berani dan tak pernah takut untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, tak ada satu orang pun yang menyentuh hatinya. Kehidupan mereka berdua tampaknya tak akan pernah bersinggungan. Sampai suatu hari, ketika Rasi dan Jingga secara tidak sengaja bertemu di sebuah pameran seni lokal. Rasi sedang menampilkan beberapa lukisannya, sementara Jingga mencari inspirasi di setiap sudut kota untuk tulisannya. Ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu ledakan yang mereka rasakan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka saling tersenyum dan mengobrol tentang seni dan impian masing-masing. Sekian cerpen dari saya. Mohon maaf bila kurang asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Fairuz Sentika, usia saya 13 tahun. Saya asal dari Karawang. Saya dari kelas 8C dan dari asrama Banun. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Bermain Layang-Layang. Dulu pada saat kelas 4 SD, aku sering bermain layang-layang bersama teman-temanku, Gilang, Elan, Adik, dan Sandy. Setelah pulang sekolah SD, aku pun makan terlebih dahulu dan bersiap-siap untuk berangkat sekolah DTA. Waktu demi waktu ku jalani untuk belajar, dan sampailah pada saat ketika aku pulang sekolah, aku pun langsung bermain bersama teman-temanku. Namun aku yang belum membeli layang-layang pun langsung membelinya beserta gelasan layang-layang. Aku yang tidak mengerti memasang tali kama pun lalu bertanya kepada temanku yang bernama Elan. Lan, gimana caranya masang tali kama? Lalu Elan pun menjawab, mana sini sama aku aja. Singkat, layangan pun sudah jadi. Aku pun langsung memainkannya dan beradu bersama temanku. Saking serunya, waktu tak terasa sudah menunjukkan pukul sore.
dan lalu kami pun pulang ke rumah masing-masing. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam cerita dan ataupun ada yang tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Itulusna. Saya dari kelas 8H. Aku asal dari Karawang. Pasti kalian udah tahu kan Karawang? Pastilah. Aku mau menceritakan perjuangan aku ingin mendapatkan HP yang aku inginkan. Emang dari kelas 5 itu teman-temanku udah pakai HP yang gambarnya Apple. Pasti tahu kan HP yang mereknya Apple itu apa? Ya, HP IP. Pasti kalian udah tahu semua HP IP. Dan pas kelas 6 aku minta ke mamaku, kata mamaku nabung. Dan mana bisa ya aku jualan. Dan aku situ pikir-pikir aku jualan gelang dari bahan benang. Dan situ aku cuma punya modal 10.000. Dan aku beli benang cuman 2, jadi 6.000. Dan pas itu aku menyerah karena uangnya dipakai jajan terus. Terus pas hari pun tiba aku berangkat ke pondok. Pas aku udah di pondok, malamnya lihat orang-orang nangis karena kangen ke orang tuanya. Sedangkan aku nangis gara-gara pengen HP. Aneh kan? Terus hari kunjungan pun tiba. Mamaku membawa kotak warna putih. Dan disitu aku udah curiga bahwa itu keinginan aku yang udah mau dibawakan. Pas dibuka, ya benar itu HP yang aku inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama aku Alia Azahra. Aku dari kelas 8H. Aku berasal dari Purwakarta. Kalian ada yang orang Purwakarta gak? Kalau ada, yuk kapan-kapan main sama aku. Di sini aku mau nyeritain tentang kehidupan setelah pacaran. Tahu gak sih, pacaran tuh merubah segalanya tahu. Dari awalnya pinter, bisa jadi sampai bodoh kan? Jadi aku juga pernah ngalamin. Waktu itu pas mau ngaji, aku mau ngaji, berangkat ngaji. Terus udah gitu pas udah nyampe malah ngelamun. Tahu gak ngelamunin apa? Ya ngelamunin si dia. Ya gitulah ya. Terus pas mau makan aku keinget dia. Terus mau mandi keinget dia. Mau tidur juga keinget dia. Jadi ya gitulah. Sampai-sampai aku asalnya ranking 14 dari 46 santri. Semenjak pacaran aku jadi ranking 22 dari 46 santri. Bayangin seanjlok apa ranking aku di situ. Terus tapi gimana ya? Tapi aku pas aku pacaran, aku rajin banget sekolah sampai nggak kenal yang katanya bolos. Tapi ya gitulah. Kesimpulannya, kalian jangan dulu pacaran ya. Soalnya pacaran itu merubah segalanya. Boleh pacaran, tapi jangan berlebihan ya guys. Kita harus semestinya aja. Kalau pacaran itu doang buat penyemangat sekolah. Ya udah segitu aja dari aku Alia Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Alifah Syalbiah Hujami. Saya dari kelas 8D, saya berasal dari Karawang. Saya lahir pada tanggal 9 Maret 2012. Di sini saya mau cerita sedikit tentang kuda nil yang malang. Mau tahu gak? Ayo kita lanjut. Pada suatu hari di hutan Amazon, hiduplah seekor kuda nil dan unicorn. Mereka adalah dua besti forever yang sering dibilang dua maut. Karena mereka sering berjalan-jalan dan saling bersama-sama, saling melengkapi dan saling membantu. Dikarenakan mereka sudah berteman dari sejak kecil. Namun pada suatu ketika unicorn dan kuda nil sedang berjalan-jalan sore hari untuk mencari pohon apel untuk disinggahi. Ternyata tiba-tiba bertemu dengan seekor sapi yang sedang duduk di pinggir danau.
Dan ternyata itu adalah teman sang kudanil. Lalu sang kudanil pun bertanya, "Hai sapi, sedang apa kau di situ? Khawatir sekali." Ternyata sang sapi pun menjawabnya, "Aku sedang merenung karena aku tidak mempunyai teman." Dan terus sang kudanil pun bertanya, "Ayo gabung saja dengan kami. Memangnya boleh bergabung dengan kalian?" Jawab sang sapi. "Bolehlah, ya kalian nggak boleh," jawab sang kudanil. Dan selanjutnya mereka pun sering berjalan-jalan selalu bertiga. Dan tanpa disadari ternyata si sapi memanipulasi unicorn untuk menjauhi sang kudanil. Memanipulasi apa ya? Ternyata memanipulasi untuk menjauhi sang kudanil. Dan disitulah sang kudanil dan unicorn berjauh-jauhan. Setelah berjauh-jauhan, setelah 3 bulan yang selanjutnya, ternyata apa ya? Baik. Dan sudah 3 bulan berlalu. Selanjutnya ia pun kudanil pun hidup dengan hidup yang sedih dan yang sangat dalam. Dan akhirnya pun kudanil pun meninggal. Meninggal gara-gara dia dibunuh oleh sang pemburu hewan. Oke, segitu aja cerita dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah menaruh perasaan. Dan kisah ini diambil dari kisah oleh nyata dari aku. Mohon maaf ya kalau ada salah kata gini. Maaf lama. Segitu aja dari aku. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Masyara, bisa juga dipanggil Caca. Saya dari kelas 8K dari Asrama Putri Al-Mutmainah. Saya akan menceritakan tentang perjuangan menyelesaikan masalah. Kesimpulannya, janganlah kalian pernah menjauh atau menghindari masalah, karena itu bukanlah jawaban dari masalah yang kalian hadapi. Tapi paling penting, cobalah kalian berdoa dan beristighfar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Talita Jahira. Saya dari Asrama Riyadul Fatah. Saya dari kelas 8E. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya waktu di Jogja. Waktu kelas 3 SD, saya liburan ke Jogja. Waktu itu liburan semester. Dan di sana saya jalan-jalan ke Malioboro. Di Malioboro ada delman dan ada kue bakpia dan ada banyak lagi. Pokoknya di Jogja sangat indah. Dan juga di Jogja saya juga punya kenangan. Udah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riam Astawijaya, kelas 8B, Asrama Putra Al-Badar. Dulu saya disuruh mama saya mau sekolah apa mau mondok. Terus saya jawab, aku mau mondok mah. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 7 Juli, saya masuk pondok. Saya diantarkan oleh orang tua saya. Sesampainya masuk pondok, saya diantarkan oleh orang tua saya ke asrama untuk daftar. Sesudah daftar, saya ditinggalkan orang tua saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Asna Papijia. Aku dari kelas 8H. Asal dari Bekasi, Cikarang Utara.
Asrama Putri Al-Mutmainah. Di sini aku akan menceritakan pengalaman aku tentang susahnya mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya gini, semua orang pasti punya targetnya masing-masing. Contohnya aku, sedangkan aku ingin memiliki nilai yang bagus. Nah, untuk mendapatkannya, untuk mencapainya, kita harus, contohnya harus usaha dulu, harus belajar dengan giat, jangan leha-leha, jangan malas-malasan. Agar hasilnya maksimal. Dan untuk soalnya apa, banyak orang yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, makanya kita harus semangat, jangan jangan malas-malasan, semangat belajar, semangat menghafal. Apalagi sih? Semangat belajar, semangat menghafal. Mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Soalnya masih pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijar Syafaat. Saya kelas dari 8L. Asrama saya di Manbaul Ulumah Salafiyah. Saya akan bercerita yang berjudul Dua Orang Sahabat. Dulu ada dua orang sahabat yang setiap harinya selalu bersama-sama. Berangkat sekolah bersama, pulang sekolah bersama, hingga bermain pun bersama. Tetapi waktu sangatlah cepat. Hingga tidak kerasa mereka sudah berpisah. Satu orang sahabat itu ingin sekali bertemu dengannya. Tetapi apalah daya, takdir sudah memperpisahkan mereka. Apakah kalian ingin tahu siapa dua orang sahabat itu? Dua orang sahabat itu adalah saya dan teman saya yang bernama Hafiz. Saya ingin sekali bertemu dengannya dan ingin sekali bermain lagi bersamanya. Andai waktu bisa diulang, saya akan mempuas-puaskan bermain dengannya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya yang berjudul Dua Orang Sahabat. Saya Ijar Syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Hiban Febrian. Saya dari Asrama Manbaul Ulumah Salafiyah kelas 8E. Saya di sini mau menceritakan pengalaman saya masuk jurnalis. Saya dari kelas 7 minat masuk jurnalis karena melihat kakak-kakak kelas 7 kakak-kakak jurnalis. Ceritanya saya lagi di kantin. Saya lihat kakak-kakak jurnalis kelas 7 kakak-kakak jurnalis lagi foto-foto. Nah, di sana saya tuh tertarik masuk jurnalis. Pada saat itu pas lagi ada penerimaan ekskul jurnalistik gelombang 1. Nah, di sana saya minat lalu masuk. Saat seleksi pertama saya lolos, langsung berhasil, langsung masuk ke jurnalis. Nah, pada saat kelas 7 semester 1 saya rajin buat mengikuti ekskul jurnalistik. Tapi pada saat semester kelas 2, kelas 7 semester 2 saya enggak ikut lagi jurnalis. Bukan enggak ikut sih, lebih tepatnya jarang banget masuk jurnalis lah. Jarang masuk jurnalis. Nah, pada saat itu saya tuh sering pulang. Pokoknya pulang terus. Nah, saya tuh enggak masuk terus ekskul jurnalis. Nah, pada saat saya kelas 2, kelas 8 baru saya masuk lagi sampai saya masuk lagi jurnalis sekarang. Dan sampai pada saat saya kelas 8 saya masuk lagi jurnalis. Nah, sampailah sekarang saya mengikuti seleksi lagi jurnalis. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Nagata Putra Subekti. Saya dari kelas 8K. Asrama saya di Banun. Saya di sini untuk menceritakan cerita saya atau kehidupan saya di kelas 7K.
Saat saya di pertama kali masuk kelas 7K, seperti pada umumnya, murid-murid di sana sangat belum terbiasa dengan teman baru mereka. Tapi karena saya introvert, saya susah mencari teman di sana. Untungnya ada seseorang bernama Baim yang mendekati saya sebagai teman pertama saya di kelas 7K. Saya sedikit kurang percaya diri di kelas 7K, dikarenakan di kelas 7K tidak ada teman kobong saya sama sekali. Karena saya itu introvert, saya masih mengandalkan teman yang saya kenal. Ya, yang penting saya sudah punya teman asrama yaitu Raka. Sejalannya waktu di kelas 7K, saya mulai menyadari bahwa wali kelas saya itu asik. Wali kelas saya bernama Pak Iman. Kelas 7K awalnya damai-damai saja. Tapi semenjak kemasukan siswa dari kelas 7M yaitu Neji, kelas tiba-tiba berubah. Yang tadinya damai, tentram, murid-murid pada mendengarkan guru yang menjelaskan, malah tiba-tiba mereka jadi mengobrol saat guru menjelaskan seakan-akan guru tidak ada. Padahal guru ada ya. Di sana juga murid-murid sering keluar kelas. Entah apa yang mereka lakukan di luar kelas. Mungkin ada yang jajan, mungkin ada yang ke WC. Kalau ke WC masih ada, masih itulah. Di kelas 7K yang sudah ketambahan Neji, kelas udah nggak damai lagi. Semester 1 agak kacau. Apalagi semester 2 selalu diomong oleh Pak Iman. Aku yang seorang introvert yang sedikit teman, entah mengapa di kelas itu lebih seru belajar daripada lebih seru bermain dengan teman-teman. Jadi terganggu dengan bisiknya orang-orang yang mengobrol saat pelajaran. Ya, karena itu saya tidak bisa masuk 10 besar, walaupun sebenarnya tidak ada ranking sih. Ya, untungnya kami bisa naik kelas ke kelas 8. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Samara Feraska. Saya dari kelas 8H, asrama saya Al-Mutmainah, dan saya akan menceritakan pengalaman saya jalan-jalan ke Bogor bersama keluarga. Waktu hari Minggu aku jalan-jalan ke Bogor bersama keluarga dan aku menginap di salah satu villa yaitu namanya Grenada, dan aku di sana di villa tempatnya adem, sejuk, pokoknya indah lah. Terus aku di situ berenang sama adik aku dan tapi sayangnya tempat villanya dari kulineran agak jauh, jadi agak susah nyari makanan gitu. Dan aku di villa nginepnya cuma 2 hari Kak, dikarenakan ada acara keluarga mendadak. Dan aku pulang hari Senin. Hari Senin aku gak langsung pulang, aku juga jalan-jalan dulu ke Cimory, beli jajanan, terus oleh-oleh buat saudara aku atau nenek aku. Dan aku cuma beli pie Cimory squeeze kayak momorol gitu. Terus aku langsung pulang deh. Ceritanya sampai sini aja. Sekian cerita saya pengalaman jalan-jalan ke Bogor bersama keluarga. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Alezulfa. Asal saya dari Subang. Asrama saya di Manbaul Ulum As-Salafiyah. Saya akan menceritakan tentang kehidupan saya sehari-hari di rumah. Pas perpulangan, saya dan keluarga saya pergi ke Bali menggunakan
menggunakan transportasi melalui kapal feri. Sesudah sampai saya menginap di Hotel Berharis dan pagi-paginya saya langsung diberi makan. Saya langsung diberi makan dan saya langsung ke pantai. Saya langsung ke pantai Kuta. Di sana saya dan keluarga saya mencari apa sih, kerang-kerang yang dan saya berenang dengan keluarga saya. Terus saya langsung di situ saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Adelia dari Asrama Manba Ulul Masalapiyah dari kelas 8D. Pada suatu hari, pada saat perpulangan Ramadan, saya dan keluarga saya diajak ke jalan-jalan ke Kota Tua. Di sana saya melihat pemandangan yang indah, bagus, dan tempat foto-foto yang bagus. Saya ke sana saya menggunakan transportasi umum, yaitu kereta api Indonesia untuk menuju ke perjalanan ke Jakarta. Selama di perjalanan, saya mengambil foto-foto yang bagus dan sambil mendengarkan musik, dan saya melihat Monas. Dan sesampainya di sana, saya melihat banyak orang-orang yang lagi bermain sepeda. Dan saya langsung tertarik di sana untuk bermain sepeda. Begitu saya datang, saya langsung bermain sepeda. Dan setelah bermain sepeda, saya dipanggil orang tua untuk makan terlebih dahulu. Setelah makan, saya pergi ke Museum Batavia untuk melihat sejarah-sejarah dan foto-foto di sana bersama saudara. Setelah ke Museum Batavia, saya dan orang tua saya memilih untuk pulang karena di situ sudah sore. Sekian dari saya, cerita saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Nur Fadilah. Saya dari kelas 8D. Saya berasal dari Kota Karawang, Asrama Fathul Hikam. Di sini saya ingin menceritakan tentang dongeng fantasi yang berjudul Semut dan Belalang. Yuk kita mulai ceritanya. Pada akhir musim panas, terlihat sebuah keluarga semut yang sedang bekerja. Sepanjang musim panas ini, mereka sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin besok. Saat itu, tiba-tiba datang seekor belalang dengan membawa sebuah biola. Ia datang dengan perut kelaparan dan wajah memelas. Ia memohon untuk meminta sedikit makanan kepada keluarga semut. Loh, ini kan musim panas, matahari berlimpah dan tanaman tumbuh dengan subur. Kenapa kamu bisa kelaparan? Tanya semut dengan terkejut. Saya lupa mengumpulkan makanan karena sangat sibuk bermain biola. Biola inilah yang membuat saya lupa waktu, dan ketika saya sadar ternyata musim panas pun telah berlalu. Semut menggeleng-gelengkan kepalanya saat mendengar jawaban belalang tersebut. Kemudian, baiklah, setelah bermain biola sepanjang musim panas ini, saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaannya. Memang ada waktu untuk bermain, tapi jangan lupa untuk bekerja juga ya. Cukup sekian
cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilbi Salsabila, biasanya dipanggil Bilbi atau Salsa. Aku di kelas 8G dan asramaku di FH. Di sini aku ingin menceritakan pengalaman yang sangat memalukan atau lucu. Jadi gini ceritanya, aku ingin pergi ke lantai 3 untuk berjamaah bersama temanku yang bernama Sanpika. Aku berangkat sambil ngobrol bareng temanku itu. Dan pas di tangganya aku sudah berperasaan yang tidak enak. Pas aku ingin menaiki tangga yang untuk ke satu anak tangga lagi, aku di situ tiba-tiba jatuh, bruk. Terus ternyata pas aku jatuh ada satu orang yang sedang di luar yang sedang melihat ke arahku. Setelah itu dia menghampiriku dan sambil bilang, "Bilbi, kamu gak apa-apa?" Terus dan aku pun di situ masih dengan posisi yang terjatuh itu. Setelah itu aku pun dicek keadaannya sama tete-tete itu yang tadi melihat ke arahku. Setelah gak lama dari itu aku pun langsung digendong dan dibawa ke kobong. Dan di kobong pun aku langsung diamparkan karpet oleh ketua kamar aku sendiri. Ternyata pas aku jatuh dilihat oleh banyak orang dari kelas 1 sampai kelas 1 ke atas. Aku pas jatuh perasaannya campur aduk antara malu sama sedih. Sedih soalnya kaget. Aku pas jatuh aku juga gak kepikiran pengen jatuh, soalnya ya gak tahu ya tiba-tiba jatuh gitu. Cukup cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.